Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_Lina. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang berikutnya. Baiklah, kita akan membahas materi tentang tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Nah, tekanan ini bisa terjadi pada tiga wujud benda. Ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu tentang tekanan zat padat. Besarnya tekanan zat padat dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas permukaan, di mana antara besarnya tekanan dan luas permukaan itu berbanding terbalik. Nah, di sini ada contoh gambar yang di bawah ini merupakan luas permukaan yang menyentuh tanah. Sedangkan di sini diberi gaya. Jadi tekanannya itu akan berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Jika luas permukaannya ini yang menyentuh lantai lebih besar atau lebih luas, maka tekanan yang akan dihasilkan akan sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika luas permukaan yang menyentuh lantai ini lebih kecil, maka besarnya gaya akan lebih besar. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya kita bisa bandingkan antara penggunaan sepatu ataupun sendal yang flat atau yang datar dengan yang wedges atau memiliki high heels. Nah, kalau kita menggunakan sepatu atau sendal yang flat atau yang datar, itu kan seluruh permukaan telapak kaki kita menyentuh ke lantai, artinya tekanan yang diberikan akan semakin kecil. Jadi ketika kita memakainya, kita akan merasa lebih ringan, tidak mudah capek menggunakannya. Sedangkan sebaliknya, jika kita menggunakan sepatu atau sandal seperti wedges yang memiliki tinggi, high heelsnya itu sedikit menyentuh ke permukaan tanah, maka tekanannya akan lebih besar, sehingga kita akan lebih merasa lebih cepat capek jika dibandingkan dengan menggunakan sepatu yang flat biasa. Secara matematisnya, tekanan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan F dibagi A, di mana P itu merupakan lambang dari tekanan dengan satuan Newton per meter pangkat 2, atau satuannya juga bisa menggunakan Pascal. F itu adalah lambang dari gaya, satuannya Newton. A, lambang dari luas bidang tekanan, satuannya meter pangkat 2. Berikut ini adalah contoh soalnya. Seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton. Ia melangkah jinjit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah 50 cm pangkat 2. Berapakah tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Untuk menyelesaikannya, kita buat dulu diketahui. Yang diketahui di sana adalah berat. Berat itu sama dengan gayanya, F sama dengan 100 Newton. Sedangkan ujung telapak kaki yang menyentuh permukaan tanah itu merupakan luas permukaan A. A sama dengan 50 cm pangkat 2. Tapi kita ingat di rumus tadi, di keterangan rumus, bahwa luas permukaannya itu tidak menggunakan satuan cm, tapi menggunakan satuan meter pangkat 2. Jadi kita ubah dari cm pangkat 2 menjadi meter pangkat 2 dibagi dengan 10.000. 50 dibagi 10.000 hasilnya 0,005. Yang ditanya adalah P. Maka kita masukkan ke dalam rumus, P sama dengan F dibagi A. F-nya ini masukkan ke sini, F-nya 100, A-nya 0,005. Ya, ini 0,005. Ini penulisannya agak sedikit kurang angka. Maka akan didapatkan hasilnya 20.000 Newton per meter pangkat 2, atau juga bisa menggunakan satuan Pascal. Berikutnya, tekanan zat cair. Terdiri dari tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan juga hukum Pascal. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair itu sendiri. Secara matematis, tekanan hidrostatis ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus P sama dengan Rho. Ini lambang seperti huruf P tapi agak miring, ini bacanya Rho, G, dan H. Jadi rumusnya Rho kali G dikali H, di mana P itu merupakan lambang dari tekanan hidrostatis. Satuannya sama seperti tekanan pada zat padat, yaitu Newton per meter pangkat 2. Rho ini massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter pangkat 3.
G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2, dan H lambang dari kedalaman zat cair dengan satuan meter. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kedalaman, H-nya ini. Kedalamannya itu diukur dari benda ke permukaan air. Berikut contoh soalnya. Ini ada gambar ikan yang berenang di dalam sebuah wadah yang berisi air. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per sekon pangkat 2, maka hitunglah besar tekanan hidrostatis yang ada di titik X. Ingat tadi, seperti biasa, kita sebelum menjawab, buat dulu diketahui, ditanya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Diketahui, massa jenis lambangnya adalah Rho. Rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Sekarang untuk ketinggian, seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa ketinggiannya itu adalah jarak antara benda ke permukaan air. Pada contoh soal ini, bendanya adalah ikan ke permukaan air. Sedangkan di sini, di soal, ada yang diketahuinya, tinggi dari airnya, tinggi air 140 cm, dan jarak antara ikan ke dasar wadahnya ini 60 cm. Sedangkan yang kita butuhkan adalah jarak antara ikan ke permukaan air. Maka jarak dari ikan ke permukaan air kita kurangkan saja, 140 dikurang 60, maka didapat ketinggian antara ikan ke permukaan air. Hasilnya 80 cm. Dan ingat tadi, H itu satuannya menggunakan meter bukan cm, jadi kita ubah ke dalam satuan meter. 80 cm kita ubah jadi meter, hasilnya 0,8 meter. Yang ditanya tekanan hidrostatisnya P. Kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan Rho dikali G dikali H. Masukkan angkanya. Rho-nya 1000, G-nya 10, hanya 0,8. Jadi 1000 dikali 10 dikali 0,8 dapat hasilnya 8000 Newton per meter pangkat 2. Tekanan zat cair selanjutnya yaitu hukum Archimedes, yang berbunyi, jika benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Pada hukum Archimedes, di sini jelaskan bahwa benda itu bisa terapung di dalam air, bisa melayang, dan juga bisa tenggelam. Pada saat kapan dia akan mengapung? Pada saat massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Untuk melayang, ini bisa terjadi jika massa jenis bendanya sama besar dengan massa jenis zat cair. Dan untuk yang tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air. Secara matematis, besarnya gaya apung pada hukum Archimedes dapat dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan Rho kali V dikali G, di mana Rho itu adalah massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. VB berarti volume, B benda, volume benda yang tercelup ke dalam air, satuannya meter pangkat 3, dan G ini adalah gravitasi, percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Sedangkan FA ini adalah gaya apung atau gaya ke atas. Nih, jadi ini massa jenis bendanya, sedangkan FA nya ini gaya apungnya, gaya ke atas. Contoh soal. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan gravitasi 9,8 meter per sekon pangkat 2. Jika ada benda yang tercelup ke dalam air dengan volume benda yang tercelup 20 meter pangkat 3, maka berapakah gaya tekan ke atasnya? Kita buat diketahuinya ada gravitasi bumi, ada massa jenis zat cair, dan ada volume benda yang tercelup. Yang ditanya FA, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. FA sama dengan Rho dikali V dikali G. Rho-nya 1000, V-nya 20, gravitasinya 9,8. Tinggal kita kalikan saja, maka dapat hasilnya 196.000 Newton. Bisa difahami? Demikianlah penjelasan materi tekanan pada zat padat dan zat cair. Untuk tekanan zat cair yang berikutnya, kita akan temui di penjelasan video yang berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.